Gue lagi demen nonton anime fantasi akhir-akhir ini. Dan salah satu judul anime fantasi yang gue suka banget akhir-akhir ini adalah Dungeon Meshi, atau judul bahasa Inggrisnya Delicious in Dungeon. Anime yang merupakan adaptasi dari manga karya Ryokokoi ini dikerjakan oleh Studio Trigger, dan bagi gue adalah salah satu anime yang well directed, well animated banget, dengan cerita fantasi yang gue pengenin. Ini anime adalah salah satu anime yang masuk ke list anime of the year gue di tahun 2024, karena bagi gue ini anime bagus banget. Ceritanya itu tentang eksplorasi di dungeon, menyelamatkan salah satu teman yang kejebak di dungeon yang berbahaya. Masalah utama yang di-highlight dari cerita Dungeon Meshi ini adalah gimana kalau eksplorasi dungeon tapi kelaparan, gak punya stok makanan yang cukup sebelum masuk ke dungeon. Itu solusinya gimana? Ya manfaatin lah yang ada di dungeon. Apa yang ada di dungeon? Ya monster lah. Monster di dungeon itu diapain? Ya dimasak. Ada kalajengking raksasa, ya udah dijadiin hotpot. Ada serangga yang bentukannya kayak koin gitu, kecil-kecil, ya dijadiin keripik buat snack. Lu mau nanam sayuran tapi nggak ada tanah yang subur, ya pelihara golem dari tanah. Simple. Perut udah pasti kenyang kalau lu memanfaatkan apa yang ada di dungeon. Sehingga jelas banget gue suka sama cerita yang ditawarkan sama Dungeon Meshi ini. Premis sama format di awalnya kayak lumayan simple gitu. Dasarnya itu memanfaatkan apa yang ada di situasi sulit biar lu bisa survive. Tapi dengan format cerita fantasi action komedi, ini seru banget buat diikutin. Walaupun di awal simple, progres ceritanya semakin dalam menyusuri dungeon itu makin seru buat diikutin dengan momen yang cukup emosional. Namun tetap ada momen lucunya tersendiri yang ngebikin gue suka ngikutin cerita Dungeon Meshi ini. Seperti biasa lah, gue suka banget sama cerita yang serius tapi nggak serius di saat yang bersama. Dan Dungeon Meshi ini masuk ke cerita kategori gue di bagian itu. Anyway, selanjutnya gue suka sama world building dari Dungeon Meshi. World building dari Dungeon Meshi itu obviously adalah dungeon yang jadi fokus utamanya. Dan bagi gue fokus utama ngebangun cerita tentang dungeon ini, world buildingnya bagus banget. World buildingnya tentang dungeon ini meliputi tentang sejarah terciptanya dungeon tersebut. Kenapa sih dungeon ini ada? Terus kenapa bentukan monster yang di dungeon itu ya kayak gitu. Terus juga ada penjelasan bagaimana ekosistem seperti lingkaran kehidupan yang ada di dungeon itu cara kerjanya kayak gimana. Bahkan ada Tommy monster sama sifat monster itu dijelaskan dengan detail banget. Hal inilah yang ngebikin dunia Dungeon Meshi itu tambah menarik buat diikutin gitu, tambah fun. Dan gue selalu excited gitu loh nungguin petualangan berikutnya itu kayak gimana. Di lantai berikut dungeon itu nemu monster kayak gimana, terus fungsi di lantai itu kayak gimana, itu seru banget. Jadi ya world building itu gak sekadar asal tempel mekanik game RPG tuh kayak banyakan anime fantasi di luar sana. Beneran dipikir banget sehingga feel fantasi, feel dunia lain itu kerasa banget. Terus juga karakternya tuh bagus banget dan seru banget. Kita di sini punya grup MC penjelajah dungeon, yaitu Senshi, seorang dwarf yang paling expert kalau urusan tentang monster sama makanan di dungeon. Chilchak, seorang half fruit yang paling pandai buat urusan trap dungeon sama nyari jalan yang aman buat penjelajah dungeon. Dan Marsil, seorang elf penyihir girl failure yang lucu dan sangat amat imut sebagai waifu dan cantik banget, walaupun Marsil ini ya dongo. Dan terakhir Laios, pemimpin kelompok ini yang paling semangat tuh kalau misalnya ditawarin makanan monster. Sumpah Laios ini paling gak ada jijik-jijiknya gitu buat urusan makan monster. Dia paling semangat, kayak segala itu dia makan. Pokok intinya itu karakternya fun dari segi kepribadian, tapi dari segi chemistry gitu loh, hubungan antar karakter itu lucu banget, bagus banget, seru diikutin. Terakhir obviously gue mau nyorot animasi sama art style yang gue suka. Art style ya gue suka gambaran itu ya karena gue nganggep ya bagus banget buat gue pribadi. Dimulai dari desain karakter yang bagi gue itu keren dan unik, terus juga gambar monster yang keren, sama lingkungan atau ya gambar backgroundnya yang gue suka, yang ngebikin feel dungeon di dunia fantasi itu kerasa banget. Terus juga gue mau nyorot animasi yang digarap oleh Studio Trigger dengan segala animator yang mereka kumpulkan. Ini jelas banget sih project gede buat Studio Trigger. Obviously sebagai orang yang udah nonton banyak anime dari Studio Trigger, gue sudah expect bakal banyak gaya yang dalam tanda petik kartun dengan penuh gaya animasi Kanada yang patah-patah gitu, yang gue suka banget. Dan ini merupakan ya bisa dibilang ciri khas dari Studio Trigger. Pokok mau scene action, mau scene masak-masak, mau scene lucu, animasinya mantep banget dan enak banget sumpah. Ya pokok gitu dah. Anyway, terakhir nih penutup dari gue, pertimbangan lain dan hal lainnya gitu deh. Kalau lu pengen anime fantasi gitu ya, nggak pakai gimmick ala game RPG kayak macem ada istilah skill lah, job lah, menu lah atau apalah gitu ya, dan lu pengen fantasi murni yang nggak pakai hal gituan, ini adalah tontonan yang cocok buat lu semua. Selain itu lu pada kalau mungkin ya demen masak-masak ya coba tonton ini anime gitu loh. Tinggal monster yang ada di anime aja ya lu ubah gitu loh sama bahan makanan yang ada di dunia tak. Kayak ini kan tuh kalajengking
kick raksasa, lu ganti aja tuh sama lobster karena ini kayak lobster gak sih? Pokok gitu dah, nonton Dungeon Meshi udah gitu aja, bye.